dan 50% daring. Jadi untuk sementara untuk semester 2 ini masih daring ya, 50%-nya. Jadi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Jadi bagian pertama ya dari jadwal kalender akademik itu kan ya. Karena kan biasanya dibagi dua dua bagian ya perkuliahan itu tahap pertama dan tahap kedua. Biasanya dari pertemuan 1 sampai dengan 7 ya plus dengan ujian tengah semester itu dinamakan dengan bagian pertama ya. Jadi yang 9, pertemuan 9 sampai dengan 15 plus ujian akhir semester itu adalah pertemuan yang ke bagian perkuliahan bagian kedua. Nah, jadi dibalik nantinya sekarang ini semester 4 ya yang tatap muka itu nanti pada bagian kedua baru nanti semester 2 ya dan semester 4 nanti daring itu. Kalau semester 6 itu full ya, untuk sementara masih full kecuali nanti ada mata-mata kuliah ya, ada mata-mata kuliah yang nantinya karena kan ada program apa itu namanya ya, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Bapak sering paling itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Bapak lupa kelas hukum mana ini, hukum perdata kalau tidak salah. Bapak lupa kelas yang mana itu. Jadi ada kelas yang ditawarkan ya untuk prodi lainnya di luar Fakultas Hukum. Nah, itu sistemnya daring. Kalau nanti seandainya ya ada mahasiswanya dari luar, itu kan maka sistem kuliahnya daring. Seandainya ada ya, karena sampai hari ini masih belum ada datanya. Apakah dari prodi lain, terutama FKIP misalnya atau FISIP itu ada mahasiswanya yang mau mengambil ya mata kuliah hukum perdata maupun ada beberapa mata kuliah lainnya ya yang juga ditawarkan di Permata. Di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan ada beberapa program ya. Ada program Permata, ada program antar program studi. Itu kan ya. Kemudian juga ada program kampus ngajar ya. Kemudian juga ada program studi independen, ada juga program magang. Nanti untuk untuk semester untuk semester karena kalau yang keluar itu kan ada ada syaratnya ya. Biasanya itu kan berada di semester 3 itu kan ya 3 dan itu kalau 2 masih belum dibukti di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu saudara diberikan kesempatan ya untuk belajar di luar prodi atau di luar prodi baik di dalam perguruan tinggi yang sama atau di luar ya perguruan tinggi OLM ya baik itu sama maupun tidak sama program studinya. Jadi diberikan jumlahnya kan 60 SKS 20 ya berapa itu 20 ya 20 kali 3 berapa 60 SKS itu dikonversinya ya nanti dikonversikan ke mata-mata kuliah yang saudara ambil ya di semester yang bersangkutan itu kan ya kan belum kan saudara kan baru semester 2 itu kan masih belum ya ditawarkan Merdeka Belajar kampus Merdeka. Kuliah ini ditawarkan keluar ya. Jadi ada di prodi FKIP misalnya atau prodi FISIP itu bisa mengambil mata kuliah kita. Jadi kalau ada pesertanya nanti dengan amat terpaksa ya, maka sistem daringnya akan dilanjutkan. Itu kan kecuali kalau ya 50-50 dari 50% 50% ya, kecuali ada hal-hal yang di luar biasa lah gitu kan ya, ada kebijakan lain ya. Terutama kan berkaitan dengan level atau kan diberikan level ya PPKM-nya itu maka dengan itu nanti mungkin kita akan menyesuaikan tapi untuk sementara seperti itulah kebijakan kesempatannya kepada saudara kan
eh, karena mulai awal ya termasuk 2020 itu kan 3 semester ya dia daring, makanya makanya dia didahulukan ya PTM-nya gitu kan anunya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dan lain hal ya. Nanti buka tutup saja kita menyesuaikan ya kalau seandainya ada data yang berkaitan dengan tracing COVID-nya ya di lingkungan Fakultas Hukum. Kemarin ada laporan kan angkatan 2020 ya, tapi itu sebelum PTM. Itu kan ada beberapa mahasiswa yang kena ya, angkatan 2020, tapi sebelum PTM ya. Jadi kebijakannya masih, ini sudah hari kedua ya. Saudara bisa mungkin lihat itu di grup itu kan, hari kedua termasuk mata kuliah, ada mata kuliah kita ini disusun berdasarkan slotnya ya, ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Kemudian mengikuti kebijakan ruang belajar bersama ya, sehingga ada mata kuliah yang kami letak, terutama yang 3 SKS ya, jadwal kuliahnya itu dimulai jam 7 lewat berapa? 10 kah 15 menit. Gitu kan anunya ya. Kalau daring mungkin tidak jadi masalah. Di PTM kan berarti saudara harus sudah mempersiapkan diri ya sebelum jamnya itu. Tapi kalau perdata mungkin kita mau jam 7.30 ya. Jadi tidak jam 7 lewat 10 mungkin agak kanu ya. Agak kepagian itu. Biasanya kalau sekolah kan 7.30 baru selesai. Nah, baru ke kampus. Ya sekitar jam itulah. Nanti kita mulai perkuliahannya ya, dimulai perkuliahannya. Ini angkatan berapa jumlahnya ya? Apa sudah masuk semua? Bapak belum melihat di ya. Sambil diisi presensi akademik, kalau Bapak tidak salah sudah Bapak setting ya jamnya itu. Mohon diperiksa ketua kelas, karena sudah ada ketua kelasnya ya. Kemarin ketua kelas kan Bapak minta untuk membuat grup kelas ya, supaya memudahkan dalam berkomunikasi. Itu kan anunya ya. Memudahkan Bapak untuk berkomunikasi. Oke. Ada beberapa hal yang dulu ingin Bapak sampaikan ya. Nanti juga masuk materi kuliah. Bentar Bapak share dulu ya. Mana tadi? Hmm, ini Zoom ya. Zoom e-learning yang kita pakai. Karena di sana akan terekam ya data saudara kapan saudara itu masuk ya di dalam Zoom. Itu kelihatan. Sebentar ya. Bapak tadi lupa membuka anunya nih, slide-nya. RPS-nya ya. Saya ingin memberitahu, Pak, Hmm. presensinya belum dibuka, Pak. Oh, belum dibuka. Sebentar lah. Lah. Bentar Bapak ke sini dulu ya, ke sini. Nah, ya, belum dibuat nih. Bapak belum membuat tanggal 8.
Saya letakkan sampai jam 9. Udah 57 ya catatannya itu. Muncul tidak ini anunya tadi. Ini pada. Ini anunya muncul enggak tayangannya? Muncul, Pak. Muncul. Bentar Bapak besarkan ya. Oke ya. Ini Bapak ingin nyampaikan dulu materi apa yang ingin disampaikan ya selama 16 kali pertemuan itu. Mata kuliah kita ini judulnya adalah hukum perdata. Jadi hukum perdata yang dimaksud itu adalah hukum perdata yang bersumber pada BW ya. Jadi bukan hukum perdata adat dan bukan hukum perdata Islam. Karena itu ada mata kuliahnya ya. Hukum adat semester berapa? Ketua kelas, hukum adat ada semester ini ya. Di semester ini, Pak. Nah ya nanti bicara tentang perdata adatnya di sana ya. Hukum Islam mungkin belum ya. Hukum Islam ada? Belum. Belum, Pak. Hukum Islam mungkin ada sama ya sebenarnya semester genap juga, tapi berada di semester 4. Kalau tidak salah ingat Bapak penempatan mata kuliahnya. Jadi tidak itu yang dibicarakan. Walaupun judulnya hukum perdata ya, karena kalau dilihat ruang lingkupnya, karena kita ini sistem hukumnya pluralisme ya, jadi pluralisme. Jadi kalau hukum perdata kita ini kan masih pluralisme ya, masih beberapa sistem hukum yang berlaku ya, baik berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan subjek hukumnya itu kan, gitu kan anunya ya. Jadi di samping ada perundang-undangan nasional, tetapi juga untuk golongan penduduk tertentu ya. Nah, apakah itu berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan golongan penduduknya ya, itu dia masih tetap tunduk ya hukum berlaku bagi mereka di luar dari hukum tertulis. Nah, jadi di luar hukum tertulis itu kan, di luar dari perundang-undangan kita, itu ada beberapa golongan penduduk ya yang juga punya kan aturan hukum perdatanya. Nah, jadi memang pluralisme beda ya dengan hukum pidana itu kan agak anunya agak gitu kan, karena pidana sudah unifikasi, tapi kalau perdata ini kan unifikasi terbatas. Walaupun sudah ada misalnya Undang-Undang 174, ada Undang-Undang 560, itu masih terbatas kan unifikasinya. Terutama yang Undang-Undang 1 ya, tahun 74 itu terbatas pengunifikasian hukum perdata. Nah, jadi itu yang kita bicarakan ya. Walaupun nanti mungkin bisa saja yang tersinggung, kita irisan sedikit ya. Mungkin ketika membicarakan materi tertentu, kita akan membandingkan ya untuk memberikan wawasan kepada sunnah. Nanti juga ada sebenarnya mata kuliah hukum antar tata hukum, tapi itu berada di semester 4 ya beberapa semester 4, salah semester 4 ya. Karena dalam beberapa hari itu kan masih ada pluralisme di dalam bidang hukum perdata ya. Karena itu penting lalu dimasukkan ya mata kuliah hukum antar tata hukum ya. Jadi kalau ada konflik hukum baik berkaitan dengan golongan, baik berkaitan dengan tempat gitu kan, maupun yang berkaitan dengan agama misalnya itu kan ya.
Orang Islam misalnya kan kawin dengan orang Kristen, hukum mana yang dipakai? Nah, itu hukum antar tata hukum, itu kan ya, mengaturnya, itu kan ya, mana yang dipakai hukumnya. Itu misalnya ya, maka disebut dengan hukum antar namanya hatah, hukum antar tata hukum, gitu kan anunya ya. Tapi itu nanti di semesteran ya, karena nanti kan ada hukum perdata adat kan, ada hukum perdata Islam dan ada hukum perdata Barat. Nah, ini kemungkinan ada sama kalau dia sudah terunifikasi, tapi mungkin juga terjadi perbedaannya di antara sistem hukum itu. Karena tiga ini kan berlaku di dalam sistem hukum nasional kita ya, hukum perdata nasional, hukum perdata Barat, itu kan ya, kemudian hukum perdata Islam dan hukum perdata adat itu kan masih diberikan pengakuan ya di dalam sistem hukum perdata di dalam sistem hukum perdata kita. Bahannya apa? Ini bahan bacaannya ya. Ini ada beberapa bahan bacaan. Itu kan. Nanti kan biasanya apa bahan bacaannya? Ini ada beberapa yang mewakili. Sebenarnya banyak ya. Banyak literatur yang membicarakan tentang hukum perdata. Banyak itu. Nah, di antaranya ini ya, yang mungkin bisa mewakili. Satu lagi itu si anunya si Manjuntak itu Bapak lupa yang mewakili ya. Makanya buku Seluk-Beluk ya dan asas-asas hukum perdata. Ini alumni ya maksudnya. Apa penerbitnya? Dulu alumni. Mungkin saya penerbitnya. Cari edisi yang terakhir ya. Karena edisi terakhir itu kan ada revisi ya, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, yang terakhir itu kalau tidak salah yang ini. Ini lihat ya, anunya. Bapak kada melihat bukunya ya. Nah, mungkin kelihatan Nanti bisa saja di Google itu kelihatan saja kan apa bukunya gitu kan warnanya. Nah, kemudian yang agak juga bisa mewakili itu buku Prof. Subekti ya. Buku lama tapi masih bisa digunakan sampai dengan saat ini ya. Walaupun ada beberapa bagian yang sudah direvisi oleh beliau ya. Jadi sesuaikan. Prof. Subekti bukunya tipis saja, tidak tebal ya. Kemudian buku Bapak ya yang membahas tentang hukum orang dan hukum keluarga. Kemudian ada lagi Titik Triwulan ya, Tutik Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia ya. Udah salah itu judulnya. Nah, jadi itu beberapa bahan yang bisa saudara baca kembali, saudara ulang kembali ya. Jadi jangan mengandalkan slide. Slide itu kan hanya petunjuk saja ya. Tapi bacaan yang lebih lanjut itu adalah di bahan-bahan pustaka yang di atas itu. Tidak terbatas ini ya. Jadi silakan saudara menambahkan dengan buku-buku. Sepanjang buku-buku itu ada kaitannya ya dengan bahasan kita yang berhubungan dengan hukum perdata. Karena sudah banyak ya buku-buku yang membahas tentang hukum perdata. Nah, yang tidak kalah pentingnya saudara harus punya ini ya. Mungkin kitab suci yang kedua lah bagi orang hukum kan. Tetap punya enggak? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Punya tidak? Halo? Tolong itu dicari ya. Walaupun saudara perdata misalnya. Karena nanti ada mata kuliah yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, tolong saudara beli yang punyanya Prof. Subekti. Karena itu yang dipakai ya. Karena banyak terjemahan bergerak webbook gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi umumnya kalangan universitas ya akan terjemahan dari Prof. Subekti ya sebagai guru besar ya hukum perdata UI dan mantan ketua Mahkamah Agung tahun berapa itu 60-an.
mantan ketua agung, ketua Mahkamah Agung itu kan tahun 60-an. Itu revisinya 2017 ya. Nah, jadi mungkin tolong ini Saudara Ano, karena di sini jadi sumber hukumnya ya, terutama bagi mereka yang nanti tunduk pada BW, karena golongan masih bermacam-macam ya. Ada yang tunduk, termasuk ada yang masih tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak sepenuhnya ya Undang-Undang 174 itu tidak sepenuhnya Undang-Undang 174 itu melakukan unifikasi hukum ya, terutama berkaitan dengan hukum keluarga. Tidak semuanya ya, masih menunjuk, masih mengembalikan lagi ya kepada hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan golongan penduduk ya sebelum Indonesia merdeka. Ya, pustakaan ada ini kalau Saudara tidak ada ya. Di samping nanti buku ini mungkin ada slide ya, atau bahan-bahan tertentu yang Bapak anggap penting untuk di-share kepada Saudara ya. Nanti dilihat aja di Simari. Itu nanti akan di-share di Simari bahan Saudara. Oke, kemudian materinya apa? Materinya 1 2 3 1 2 3 5 ya. Jadi ada 5, itu kan ada 5 pokok bahasan sesuai dengan sistematika ya hukum perdata. Kalian mungkin di pengantar hukum Indonesia Saudara masih ingat ya hukum perdata itu apa saja bidangnya. Walaupun di sini bukan plus minus, jadi hukum warisnya tidak ada. Ya, nanti hukum warisnya itu akan dibicarakan di mata kuliah PK ya, di dalam materi hukum ya, materi hukum perdata kita ini. Nanti masuk ke mata kuliah hukum perdata, baik hukum waris Barat maupun hukum waris Islam ya. Nanti ada lanjutannya di sana. Seingat Bapak ya anunya. Nah, kemarin kan bidang hukum perdata itu kan mengikuti ya siklus kehidupan manusia. Nah, makanya bidang-bidang itu yang akan kita preteli ya, akan kita dalami lagi lebih lanjut. Baik yang ada di buku 1, ada di 3 ya, ditambah dengan perundang-undangan lainnya ya, di luar dari buku 1, buku 2, buku 3 ya. Karena sesudah Indonesia merdeka itu kan ada beberapa perundang-undangan hukum perdata kita ya, dalam rangka untuk menciptakan satu unifikasi hukum ya di dalam sistem hukum kita. 4 bagian itu merupakan bidang hukum perdata ya, jadi bagian yang khusus. 1 itu masih bicara tentang bagian umum, bicarakan tentang perkembangan ya hukum perdata. Jadi mungkin 2 kali kuliah itu ya, membicarakan tentang perkembangan hukum perdata, kemudian selebihnya akan masuk ya kepada bidang hukum orang, masuk pada bidang hukum keluarga, masuk pada bidang hukum kebendaan, dan masuk pada bidang hukum perikatan. Lebih khusus itu nanti pada hukum perjanjiannya ya, yang akan diberikan. Karena nanti Bapak lupa ini di semester 3 ya, atau kalau tidak salah di semester 3 itu ada hukum perikatan ya, atau hukum perjanjian. Itu kan untuk lanjutannya diberikan. Tapi di sini hanya menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan asas-asas saja ya. Karena nanti ada mata kuliah lagi yang mendalami lebih lanjut di semester berikutnya ya. Nah, baik itu maupun itu masuk di mata kuliah program kekhususan hukum perdata. Itu kan masuk ke sana dia. Nah, jadi bagian pertama itu nanti Bapak akan bicarakan tentang perkembangannya ya, jadi pengertian hukum perdata, sumbernya ya, sejarahnya sedikit ya, kemudian bagian-bagian mana yang berlaku, mana bagian yang tidak berlaku lagi, sebenarnya hukum perdata yang bersumber dari BW ini untuk siapa, gitu kan ya. Nah, itu yang akan dibicarakan di dalam bagian pertama tentang perkembangan hukum perdata. Kemudian bagian kedua membicarakan tentang subjek hukum, termasuk nanti membicarakan tentang badan hukum ya, tentang badan hukum di dalamnya ya. Jadi bicara tentang manusia sebagai subjek hukum, bicara tentang ketidakcakapan ya, kecakapan, pendewasaan ya, termasuk
termasuk bicara tentang domisili, termasuk membicarakan tentang keadaan tidak hadir ya seseorang ketika dia harus melakukan satu perbuatan hukum misalnya. Itu dibicarakan hukum orang ya atau personal right. Kemudian karena subjek hukum itu ada dua kan, ada manusia pribadi ya, kemudian ada badan hukum, ada personnya. Maka pada bagian hukum orang itu juga dibicarakan tentang badan hukum sebagai subjek hukum ya, itu dibicarakan di sana karena nanti itu berkaitannya pada mata kuliah hukum dagang misalnya berhubungan dengan hukum. Nah, itu kan di sana bicara tentang badan-badan usaha ya. Bicara tentang badan-badan usaha gitu kan. Jadi ada teori badan hukum, pembagian badan hukum, perbuatan yang bisa dilakukan oleh badan hukum. Itu bagian hukum orang. Ini akan disampaikan oleh akan disampaikan oleh Ibu Diana Rahmawati ya. Kemudian bagian berikutnya kita akan membicarakan tentang hukum perkawinan, hukum keluarga. Nanti kita akan bicara tentang hukum perkawinan ya atau hukum keluarga. Jadi bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, kemudian akibat perkawinan dan putusnya perkawinan. Ya, inklusif di dalamnya tentang hukum keluarga ya. Karena ada kaitannya ya, berhubungan dengan hak dan kewajibannya pasangan tadi, termasuk juga tentang hak dan kewajibannya orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Ya, kan karena itu kayak hukum ya, hukum keluarga. Walaupun ini nanti ada mata kuliah lanjutannya ya, hukum keluarga ini lanjutannya adalah di mata kuliah hukum perkawinan. Nanti ada hukum perkawinan. Kalau dulu kurikulum 2018 itu ada hukum orang dan hukum keluarga ya. Nah, itu diintegrasikan ke mata kuliah hukum perkawinan. Tapi itu ada di PK hukum ada PK hukum perdata. Nah, itu bagian yang ketiga bicara tentang keluarga perkawinan. Kemudian ini Ibu Diana juga menyampaikan. Kemudian bagian berikutnya sesuai dengan buku dari BW itu membicarakan tentang hukum benda ya. Jadi bicara tentang benda, macam benda ya. Kemudian pembedaan benda. Nah, sekitar itu. Karena nanti ini ada lanjutannya lagi ya. Hukum kebendaan ini ada lanjutannya pada mata kuliah hukum kebendaan. Nah, bagian terakhir itu membicarakan tentang hukum perikatan. Jadi bicarakan tentang hukum perikatan walaupun ini nanti juga akan dilanjutkan ya pada mata kuliah berikutnya. Jadi bicara tentang istilah, pengertian, sumber ya, syarat sahnya perjanjian, kemudian asas-asas perjanjiannya dan melawan hukum. Kemudian perikatan yang bersumber dari undang-undang ya. Nah, itu yang rinciannya kan bisa dilihat saja di literatur itu ya, di literatur buku Pariduan. Itu kan ya, rincian apa yang dan hukum orang, hukum keluarga, hukum kebendaan dan hukum perikatan. Nah, kira-kira itu ya materi yang akan disampaikan pada saudara sekalian. Hukum perikatan nanti akan disampaikan oleh Pak Saprudin ya. Pak Saprudin akan menyampaikan. Jadi ada 3 orang pengasuhnya, saya sendiri ya. Kemudian Ibu Diana Rahmawati dan Pak Saprudin. Nah, Bapak mungkin hanya 4 kali ya. Nah, selebihnya nanti Ibu Diana Rahmawati 4 atau 5 kali. Selebihnya nanti Ibu Diana Rahmawati ya dan Pak Saprudin. Kecuali mungkin ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya, baru Bapak biasanya kita akan menggunakan sarana yang ada ya, mengoptimalkan atau link gitu kan untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester kan penugasan. Karena di sana akan terdokumentasi ya dengan rapi itu nilai-nilai saudara kelihatan itu kan ya. Jadi kalau ada yang protes itu bisa ditampilkan ya nilai aslinya di nilai yang ada semester kemarin ya. Kalau ikut kelas Bapak itu sebenarnya bukan nilai asli itu. Jadi nilai diolah kembali. Nilai diolah kembali itu berdasarkan hasil saudara. Jadi berdasarkan hasil saudara,
berdasarkan hasil nilai saudara yang ada di kelas itu. Kalau yang umlam itu kan dia menggunakan pedoman acuan pakai patokan. Sudah dipatok dia kan. Kalau 0 sampai 50 itu C kan. Ya, kalau tidak salah. 51 sampai berapa itu C+. Nah, kalau memakai itu, maka ada kemungkinan kelas kemarin tidak lulus. Karena misalnya tertingginya hanya 50 di kelas itu. Jadi total ya, ada tugas, ada apa itu UTS dan ada UAS ya. 3 ya pengalinya ya, dikali 40 gitu. Karena tidak ada yang sampai 90, tidak ada sampai 80 itu. Tidak ada ya saudara ya, dari hasil itu yang nilai murni sama sekali ya, jadi kotak-katik ya. Nah, jadi bedas itu kemudian diolah. Siapa yang paling tinggi di kelas itu? Jadi kalau di kelas itu 50 ya 50 itu akan menjadi A. Gitu kan ya. Kalau di bawahnya ada 20 ya 20-nya akan menjadi E. Nah, itu nanti akan diberikan kalau tertinggi 50, kemudian terendahnya 20 berarti kan 30. 50 kurang 20 30. Nah, diberi interval. Berapa intervalnya? 30 itu nanti dibagi. Berapa hurufnya yang di berapa ABC-nya itu? Apakah sampai berapa itu? Sampai 7 kah? 8 kah? Sampai dengan E kah? Atau hanya sampai pada C? Itu kan 6 ya. Nah, jadi 30 dibagi 6. Maka akan ditemukan 30 bagi 6 berapa? Nah, itu intervalnya. Diberi interval. Berarti tadi 20 tambah berapa itu? Itu umpamanya 30 tambah berapa intervalnya itu adalah nah, diolah kembali itu namanya diolah kembali ya, disesuaikanlah disesuaikan. Jadi dengan di interval itu baru menemukan C, B, C-nya itu ya. Nah, tetapi disesuaikan dengan patokan yang ada di UNLAM. Kalau C itu berapa gitu kan ya. Kalau memakai nilai saudara yang asli itu ya tidak bisa semuanya hampir gitu kan ya. Seandainya di kelas itu di bawah 50, nah itu tidak ada yang lulus ya kalau pakai nilai itu. Makanya itu diolah kembali seperti itu. Jadi kalau ada protes itu biasanya Bapak kembalikan ke nilai asalnya itu, nilai aslinya. Anak nilai asli kan anak nilai olahan sudah. Gitu kan ya. Kalau presensi atau kehadiran saudara di dalam Zoom itu kan hanya untuk menentukan ya saudara itu bisa atau tidak ya ikut ujian. Karena kan nanti ada tertulis ya, saudara tidak memenuhi syarat. Itu kalau tidak memenuhi syarat itu sebenarnya tidak bisa ujian itu. Tapi kadang-kadang ada yang coba-coba ya, karena memang sistem tidak tidak apa tidak stop gitu kan, tidak menghentikan itu ya. Karena itu nanti akan diserahkan pada dosen yang bersangkutan untuk memberikan kebijakan. Karena kita tidak tahu ya kenapa dia tidak hadir itu kan. Ya, ini karena orang Indonesia lah, biasanya kan dilihat lagi itu kenapa ketidakhadirannya, itu apa alasannya. Tapi kalau kita ya bicara tentang aturan, ya namanya mesin itu kan seperti itu ya. Nah, mesin itu tidak ada kebijaksanaannya. Tapi karena manusia ini kan manusia ya masih punya hati nurani kan masih dipertimbangkan saudara. Itu kan walaupun tidak memenuhi syarat itu. Mungkin satu kali saja ya dari 80%. Karena kita mensyaratkan kan 80% Oke, saudara itu ya cara untuk menilainya ya, saudara sekalian. Nah, kemudian tata tertib ya, karena ini masih lewat daring, maka saya minta saudara sekalian paling lambat 15 menit ya masuk dalam Zoom meetingnya. Zoom meeting yang kita pakai adalah apa yang tadi Bapak share di Telegram ya, di grup Telegram. Jadi memakai itu untuk mendeteksi ya, karena setelah selesai kuliah ini ada data si A, si B, si C itu kapan masuknya, detik keberapa. Atau dia keluar masuk juga kelihatan. Jadi masuk keluar
untuk lihat. Jadi dia tidak full ya mengikuti kuliah, itu kan kelihatan. Itu ada datanya ya. Karena itu kan Zoom meetingnya itu lalu dilingkan juga ke dalam portal akademik. Kemudian pakaian ya, tolong pakaian rapi dan sopan ya. Nah, silakan sudah menyalakan itu menyalakan video cam-nya ya selama jangan jadi mahasiswa rebahan ya. Ini camnya ada bang, itu kan gambarnya itu kan, tapi itu gambarnya aja yang bersangkutan ya. Mahasiswanya ternyata rebahan, Bapak 2 jam di hadapan Zoom lah, rebahan saja ya, nyaman kalau lah kira-kira itu kan rebahan tuh, sambil minum kopi sambil minum apa ya. Karena kadang-kadang kan ada yang menggunakan gambar yang palsu kah Pak, gambarnya bergerak juga. Nah, itu kan ya, fotonya bergerak-gerak, tapi ternyata bukan yang bersangkutan. Itu kan mahasiswanya malahan guring ya. Nah, ini kan mulainya jam 7. Itu kan biasanya jam 8 ya. Itu karena berkaitan dengan ruang belajar bersama, lupa Bapak tadi ya. Kenapa jadi diletakkan jam 7? Itu pun juga 4 slot ya. 4 slot itu kan berakhir jam 5. Enak jam 8 kapan berakhirnya ya. Karena kita tidak mengendaki ada kuliah lagi malam. Itu kan kalau dulu sampai malam. Nah, di anak 8 ya, karena malam dulu ada rugby, sekarang kan sudah tidak ada lagi kan rugby itu. Jadi kelas non reguler ya namanya dulu. Nah, kemudian berikutnya mengikuti kuliah tatap muka 80%, yaitu untuk menentukan apakah saudara bisa tidak ya mengikuti ujian akhir semester. Jadi bukan menentukan kelulusan saudara. Jadi walaupun 80%, ya kalau nilainya tidak memenuhi syarat ya, jadi tidak terpenuhi, ya ada kemungkinan juga tidak lulus gitu kan. Tapi biasanya Bapak jarang ya itu pasti lulus, itu kan paling banter itu kan sampai C, kecuali ya tidak menyerahkan ya tugas tidak ikut UTS ya biasanya itu. Tapi itu pun juga ada pertimbangan-pertimbangan ya lainnya dijadikan dasar untuk memberikan penilaian pada saudara. Itu kan walaupun tugas UTS, tapi untuk UAS ada. Tapi kalau UAS tidak ada, maka yang lain akan gugur ya, nilainya tidak akan digunakan. Nah, jadi dosen itu memberi nilai itu juga menggunakan hati nurani lah, itu kan ya, bukan asal nilai. Kita bisa melihat di sana. Ya, kadang-kadang dicari juga kadang-kadang susah, saudara. Kan ada tugas UTS UAS. Mari itu kelihatan ya detik-detik saudara mengumpul tugas, ya menjawab UTS atau mengikuti UAS. Ya, ini itu mengikuti pedoman akademik ya yang berkaitan dengan penilaian. Oke, itu saja ya saudara sekalian yang berhubungan dengan tata tertib, ada PS dan lainnya ya. Ada dulu ingin ditanyakan itu kuliah ya. Baterainya mau habis. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Ini jam berapa? Baru jam 8.10. Mungkin sekitar jam 9 ya. Nah, ke atas ya. Kita ke bawah. Nah, kita lihat ini ya. Bagian umum dulu. Bicara tentang pengertian, ya termasuk sejarah ya. Secara tidak langsung berhubungan dengan sumber ya. Nanti juga membicarakan tentang kedudukan BW ya. Kemudian bagian-bagian BW mana yang tidak berlaku lagi ya. Kemudian hukum ini untuk siapa sebenarnya.
apa ya, hukum perdata kita ini bagaimana. Nah, jadi ini anunya ya, sumber utamanya ini yang sini bisa dilihat ya. Nah, ini yang punya Pak Subekti itu. Jadi buku yang ini ya, yang Bapak atau warna hijau, warna biru ya. Kalau ini yang sekarang yang warnanya oranye sama dengan merah hati apa ini? Ada kecoklat-coklatan ya, ada putih. Itu preferensi utamanya ya perundang-undangan. Nanti di luar itu kan ada Undang-Undang 174, Undang-Undang 496 ya, Undang-Undang 560, Undang-Undang berapa itu 23 ya 2006 tentang administrasi kependudukan. Itu kan anunya ya. Oke. Kemarin kan pada waktu PIH atau PIH itu PIH ya, PHI itu kan kita mengenal ada pembidangan hukum ya. Ada hukum apa? Ada hukum dalam pembidangan dua besar ya, dilihat dari isinya ya, dari segi substansinya. Ada hukum publik dan ada hukum publik dan ada hukum privat. Di sana ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, hukum perdata ini masuk pada hukum privat. Hukum privat itu kan ada dua macam, ada dua jenis ya dalam sistem hukum kita. Ada hukum apa? Ada hukum perdata sendiri dan ada hukum satunya apa? Hukum privat ini. Ada hukum dagang ya. Nanti hukum privat itu kan ada hukum perdata dan ada hukum dagang. Gitu kan ya. Nah, hukum publik itu salah satunya memang hukum pidana. Nanti ada hukum tata negara ya. Ada hukum administrasi negara. Biasanya seperti ini untuk memudahkan ya dalam kajiannya. Itu kan sejak lama ya. Ulpianus ya, tidak salah itu tokoh hukumnya ya. Membedakan pembidangan hukum itu ada hukum publik dan ada hukum privat. Ya, ada privat law, ada public law. Nah, privat dibedakan lagi ruang lingkupnya kalau sudah ingin melihat ruang lingkupnya ya. Ada yang masuk nanti kajian hukum perdata, ada yang masuk kajian hukum dagang. Hukum dagang itu sebenarnya hukum perdata ya, tetapi hukum perdata khusus. Jadi berkaitan dengan mengatur soal perdagangan. Itu kan anunya ya. Nah, nanti kalau hukum publik contohnya hukum pidana. Apa itu hukum pidana nanti mungkin di pidana ya yang lebih ya membicarakan. Karena itu berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan sanksi hukuman ya. Jadi orang melakukan perbuatan di mana perbuatan itu termasuk tindak pidana ya, nanti diancam dengan hukuman tertentu. Nah, kita yang di bawah ini saja ya. Jadi kita melihat ruang lingkup hukum perdata itu. Jadi Prof. Subekti ya, dalam artian luas itu meliputi semua hukum privat material ya. Karena hukum perdata ini bisa lagi dibedakan ya, dilihat dari segi apa ini dari segi, itu kalau tadi kan dari segi keluasannya ya. Kemudian dari segi isinya itu bisa lagi dilihat ada real, ada yang formal. Dulu formal ya istilahnya. Hukum perdata material dan ada hukum perdata formal. Nah, hukum perdata formal itu adalah hukum acara. Itu nanti semester berikutnya ya. Ada nanti mata kuliah hukum acara perdata. Jadi kita tidak bicara itu. Karena buku 4 itu kan sebenarnya bicara tentang hukum acara ya. B maksud Bapak itu membicarakan tentang hukum acara, bicarakan tentang hukum acara. Jadi ketika ada sengketa ya tentang hak keperdataan saudara, maka bagaimana mempertahankannya ya, bagaimana memperkarakannya itu, bagaimana menyelesaikannya, maka mengikuti hukum acara, bukan ya, gunakan hukum acara, gunakan acaranya untuk penyelesaiannya itu ketika terjadi pelanggaran ya terhadap hak-hak keperdataan. Saya perdata, bahkan di mata kuliah kita nanti ada praktek peradilan perdata, itu kan lanjutannya ya. Itu kalau dilihat dari segi
Karena berbagai macam ya, beraneka ragam ya perspektif tentang hukum perdata itu dilihat dari segi keluasannya itu ya, materi yang dibicarakan di dalam hukum perdata. Nah, jadi hukum perdata kita ini bicara hukum perdata material ya. Jadi hukum privat material. Jadi bukan bicara tentang hukum, tidak termasuk membicarakan tentang hukum formilnya ya, berkaitan dengan hukum perdata. Nah, apa itu? Sebaiknya menggunakan istilah hukum perdata ya. Itu kan ya. Privat law itu. Karena ada juga yang menerjemahkan dengan hukum sipil ya. Tapi sebaiknya tidak menggunakan istilah itu. Kalau sipil nanti kan konotasinya kan lawannya itu militer ya. Tidak ada hukum perdata militer masalahnya. Hukum perdata militer enggak, yang ada hukum pidana militer, perdata militer enggak ada. Itu kan makanya tidak menggunakan istilah hukum sipil ya. Nah, ada juga menyebut dengan sipil law itu kan ya. Sipil law, hukum sipil. Itu ya. Tapi kalau saudara lihat di pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara ya 1950 itu yang dipakai istilahnya bukan hukum sipil ya, tetapi hukum perdata. Di pasal 102 Undang-Undang Dasar 1950 itu menyebutkan bidang-bidang hukum ya yang ada pada waktu itu. Itu kita 10 ya. Di undang-undang, karena di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada ya nyebut hukum-hukum apa yang nanti dikodifikasikan. Nah, di 102 Undang-Undang Dasar sementara itu menyebut itu kan menyebutkan hukum-hukum mana yang akan dikodifikasikan, termasuk hukum perdata ya, akan dikodifikasikan, dibuat ya dalam bentuk kitab undang-undang kitab hukum tadi, dibuat dalam sebuah kitab undang-undang hukum ya, dalam suatu kitab undang-undang dikodifikasikan. Nah, jadi apa ini hukum perdata ini apa? Banyak definisi ya. Nah, ini misalnya Prof. Subekti ya menyatakan hukum perdata itu adalah hukum pokok yang mengatur dan melindungi kepentingan perseorangan. Jadi yang diatur itu adalah berkaitan dengan kepentingan perseorangan, hak-hak perseorangan ya, yang timbul tadi dalam pergaulan hidup bermasyarakat mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal dunia. Ya, jadi pada dasarnya kan intinya ya dari berbagai macam pendapat ini ya, karena di perundang-undangan kan tidak disebut ya apa itu hukum perdata, kan tidak dijelaskan, tidak diberikan penjelasan. Nah, kalau tidak ada itu biasanya doktrin yang digunakan ya. Jadi dari doktrin ini sudah lihat misalnya Sarjono Subekti ya, di Sri Sudewi ya, Milyono Projodikoro itu pada dasarnya menyatakan bahwa hukum perdata itu adalah hukum yang menguasai kepentingan perseorangan. Jadi yang diaturnya dalam hukum perdata itu adalah berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Jadi hubungan satu dengan orang lain. Itu kan yang mengatur kepentingan antar warga negaranya, perseorangan. Yang satu dengan warga negara yang lain. Jadi hubungan itu. Tidak ada kaitannya dengan negara ya. Walaupun memang beberapa bagian itu kan ada nanti terkait negara. Misalnya pencatatan perkawinan. Ya, untuk ketertiban ketertiban dan kepastian hukum kan dalam negara, karena memang negara kan diberikan otoritas ya dan terkait dengan birokrasi itu untuk menertibkan itu ya. Nah, sana walaupun itu masuk hukum manusia ya, masuk pada hukum publiknya ya. Itu kan orang kawin itu kan ya masuk hukum administrasi negaranya kan, ada dikaitkan dengan itu. Itu kan jadi ngatur. Ya, saudara jual beli misalnya itu kan hukum privat. Itu kan ya saudara melakukan tukar menukar ya, itu masuk hukum privat. Jadi ngatur hak dan kewajiban perseorangan ya. Apakah itu orang nantinya dalam hal ini manusia pribadi, apakah itu nanti badan hukum.
Jadi kepentingan-kepentingan yang diatur itu adalah kepentingan perseorangan. Jadi hukum perdata itu mengatur hukum antara individu dengan warga negara. Jadi bukan mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara, Anda ya. Jadi mengatur hubungan hukum antara individu, warga negara ya, atau badan hukum dalam pergaulan masyarakat. Jadi hubungan antara warga negara dengan warga negara. Walaupun nanti ada kemungkinan kan, jadi subjek hukum itu bisa juga negara. Itu kan ya, ada kemungkinan ya, hubungan hukum warga negara dengan negara. Makanya lalu muncullah dalam perkembangannya itu ada kontrak publik. Jadi ada kontrak pemerintahan. Nah, itu masuk sudah dia. Hukum administrasi negaranya masuk ke sana. Pengadaan barang itu misalnya, itu kan masuk hukum administrasi. Sana ya hukum administrasi, tapi hukum privatnya kan tetap ada. Kontrak publik namanya ya. Kontrak ada juga nyebut kontrak publik, ada juga nyebut dengan kontrak pemerintahan. Karena salah satu pihaknya adalah Salah satu pihaknya adalah negara, pemerintah. Itu kan ketika dia melakukan hubungan hukumnya dengan warga negara, misalnya dalam pengadaan barang. Karena penyedia barang bukan pemerintah. Pemerintah itu kan pemakai barang, pengguna barang ya, istilahnya itu kan proses tender dan sebagainya. Gitu kan, sehingga dalam hal itu lalu hukum publiknya juga muncul ya, dimunculkan. Tapi pada dasarnya hukum perdata itu mengatur tadi hubungan hukum antara individu itu kan ya dengan individu atau individu dengan badan hukum privat itu kan ya. Memang dalam perkembangannya karena badan hukum publik juga jadi subjek hukum ya. Nah, kadang-kadang juga mengadakan hubungan hukum dengan warga negara. Tapi kalau badan hukum publik dengan badan hukum publik kan jelas sekali itu dia masuk pada ranah hukum publik. Atau negara ya punya hubungan dengan negara, itu nanti publik mengaturnya, hukum publik kan. Hukum pemilihan umum, hukum tata negara itu kan hukum publik, hukum pidana itu kan hukum publik. Karena tidak sekedar ya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara saja, tapi ada kaitannya ya dengan negara. Itu kan ada kaitannya dengan negara. Karena yang diatur itu ada hubungan hukum antara negara, maka dilindungi adalah kepentingan-kepentingan perseorangan. Jadi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan. Di mana diaturnya tentang kepentingan-kepentingan perseorangan, ya dalam hukum itu kan wujudnya nanti hak dan kewajiban ya. Nah, hak kewajiban itu di perdata material. Jadi kepentingan-kepentingan perseorangan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban itu diatur dalam hukum perdata material. Material ya. Nah, bagaimana mempertahankannya ketika hak keperdataan sudah dilanggar, maka itu nanti masuk kepada hukum perdata formil ya, formal atau formil. Masuk kepada hukum acaranya. Nah, bagaimana sudah mengajukan gugatan ya untuk mempertahankan hak saudara itu, masuk ke sana. Itu kan ya, tapi tentang hak dan kewajibannya itu di hukum perdata material. Itu kan ya. Tapi untuk mempertahankannya itu nanti menggunakan hukum perdata formil, itu kan menggunakan hukum acara. Ya, ada hak saudara dilanggar kan, misalnya, atau untuk meneguhkan, karena nanti di pengadilan perdata itu kan ada bentuk gugatan itu kan dua macam ya, ada yang berbentuk permohonan, ada yang berbentuk gugatan. Jadi kalau permohonan itu kan hanya mengukuhkannya suatu perbuatan hukum. Bukan, tapi kalau gugatan itu kan berarti ada sengketa. Ada pihak lain kan di dalamnya. Itu kan ya. Jadi nanti dua bentuk itu. Nanti di hukum acara itu ya, hukum acara perkara jadi bentuk permohonan. Jadi kalau pengangkatan anak itu misalnya permohonan saja, menetapkan si A sebagai anaknya itu. Ada pihak lain ya. Tapi kalau dalam sengketa itu ada pihak tergugat. Jadi kalau
dalam bentuk gugatannya dalam bentuk permohonan hanya permohonan saja ya. Jadi biasanya hanya pemohon saja ada di sana, tidak ada termohonnya. Ya. Nah, sumbernya di mana? Jadi hukum perdata materi itu dalam artian sempit itu diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Tapi dalam artian luas ya, semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan dimanapun sumbernya ya, baik itu yang ada dalam KUH Perdata, ada dalam KUH Dagang, ada dalam peraturan perundang-undangan terkait, itu adalah merupakan bagian dari hukum perdata. Jadi kalau sempit ya BB ini saja yang ini, itu kan ya, hanya di sini saja. Tapi sesudah Indonesia merdeka kan banyak peraturan perundang-undangan ya yang berkaitan dengan ketentuan hukum perdata. Bahkan tidak hanya ya dalam bentuk perundang-undangan terkait, juga ada beberapa putusan apa? Mahkamah Konstitusi. Nah, ada beberapa ya kan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata itu di judicial review ya. Ada beberapa yang dibatalkan. Bukan dibatalkan sebenarnya ya. Untuk kaidah-kaidah hukum perdata itu, tetapi diperluas maknanya. Karena di Mahkamah Konstitusi itu kan dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan, bukan dua saja. Ada beberapa kemungkinan. Satu, judicial review-nya itu permohonannya itu tidak diterima ya. Tidak ada alasan hukum. Itu kan bisa tidak diterima. Maaf, karena ada dua ya. Ada yang nyebut tidak diterima, ada juga disebut ditolak biasanya di hukum acara perdata. Kalau tidak diterima itu berarti ada syarat yang tidak terpenuhi ya. Tapi kalau ditolak itu sudah sampai ya masuk pada pemeriksaan pokok permohonan. Itu kan anunya ya. Karena sebelum di judicial review itu biasanya Mahkamah Konstitusi akan melihat ya ada tidak legal standingnya, dia punya hak atau tidak untuk mengajukan judicial review-nya. Nah kalau dia tidak termasuk maka itu biasanya bunyi diktumnya itu tidak diterima ya. Tapi kalau legal standingnya ada, kemudian diperiksa pokok perkaranya, itu biasanya bunyinya adalah ditolak. Kalau tidak memenuhi. Itu kan tidak bisa membuktikannya, tidak dalil yang disampaikannya belum kuat. Itu kan biasanya dalam hukum acara perdata. Nah, kemudian dikabulkan ya, atau dalam perspektif itu diterimakah istilahnya itu kan dalam hukum acara perdata. Nah, biasanya Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan ya, bisa juga memberikan makna baru. Jadi ada beberapa pasal yang ada di Undang-Undang 174 itu, di Undang-Undang 560 itu diberikan makna baru ya, lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia memperluas maknanya ya, tidak sesempit yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, misalnya kemarin kan anak luar kawin, itu diperluas maknanya ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan pada sudah jelas sebenarnya ya di pasal 23 itu ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Nah, jadi tidak hanya sumber sumber hukum perdata itu nanti tidak hanya di kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab Undang-Undang Dagang maupun peraturan perundang-undangan lainnya ya terkait, juga ada yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan ya bisa juga dijadikan sumber itu adalah putusan-putusan Mahkamah Agung. Nah, jadi putusan Mahkamah Agung kan ya. Nah, tadi tujuan hukum perdata itu ya melindungi manusia tadi dalam melakukan pergaulannya. Jadi memandang manusia itu sebagai bagian dari anggota masyarakat, ya. Bukan sekedar hanya individu. Jadi perlu diatur ya, supaya tidak terjadi perbenturan. Gitu kan. Ya, beda dengan hukum publik. Kalau hukum publik itu sanksinya apa? Bisa masuk penjara ya di dalam kurungan sana. Tapi kalau hukum perdata kan enggak, gitu kan ya. Sanksinya tidak bersifat sebagai hukuman. Nah, di pasal perdata ini kan sangat jelas sekali juga disebutkan, misalnya dalam pasal 3 itu ya, tiada suatu hukuman pun ya mengakibatkan kematian perdata ya,
ataupun kehilangan segala hak warga negaraan. Jadi walaupun itu orang dihukum penjara misalnya ya, itu hak keperdataannya tidak hilang, itu kan ya, tidak hapus. Ya menjadi dia tidak bisa ya melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan perdata ya. Nah kecuali dia tidak dinyatakan cacat, nah, baru itu bisa dinyatakan dia tidak melakukan perbuatan. Jadi kalau hanya di penjara saja ya, dipidana saja, itu kan ya tidak menyebabkan itu kan hak-hak keperdataannya itu dicabut. Nah di samping tadi ini juga ada pembagian ya, apa golongan hukum itu ya, pembagian hukum ya. Nah, ada bisa dilihat dari segi wujudnya ya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Bisa juga dilihat dari segi wilayahnya, hukum nasional, hukum internasional. Bisa juga dilihat dari segi isinya ya, itu leg generalis, ada spesialis. Bisa juga dilihat dari fungsinya ya, ada hukum materi dan ada hukum formil ya. Nah, kemudian dilihat juga dari masa berlakunya. Ada yang dinamakan dengan ius constitutum. Itu ada ius positum. Jadi hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu ini ya, pada saat ini. Tapi ada juga dari segi masa berlakunya itu merupakan sebuah cita-cita ya. Jadi itu dinamakan dengan ius constituendum. Hukum yang dicita-citakan. Ius constituendum. Jadi lawan dari ius constitutum atau ius positum ya. Istilah lainnya itu ius positum. Jadi hukum yang berlaku pada saat itu atau hukum yang akan dicita-citakan dinamakan dengan ius constituendum. Nah wujudnya, ada segi wujud itu nanti ada tertulis ya. Jadi ada yang tertulis yang berarti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah peraturan perundang-undangan ini kan ada yang terkodifikasi, ada yang tidak dalam bentuk kodifikasi. Gitu kan anunya ya. Nanti disesuaikan ya dengan tata urutannya peraturan perundang-undangan. Ada kemudian hukum yang tidak tertulis, berarti dia tidak tertulis ya, memang tidak tertulis. Itu kan, atau ada hukum-hukum yang berlaku ya di masyarakat adat misalnya. Itu kan masuk hukum yang hukum tidak tertulis. Nah, kemudian dari segi kewilayahan ada hukum nasional ya, jadi berlaku di negara itu. Kemudian ada hukum internasional, ada perjanjian ya, macam-macam itu kan namanya ya, perjanjian internasional itu ada traktat, ada konvensi ya. Nah, lain sebagainya. Itu kan anunya ya. Kemudian dari segi isi ada hukum yang berlaku secara umum. Nah, hukum yang berlaku secara umum itu dinamakan dengan leg generalis, leg generalis ya. Ini berlaku secara umum. Nah, tapi juga ada hukum yang nanti berlaku secara khusus, lex spesialis namanya. Itu kan ya, ada lex spesialis. Gitu kan anunya ya. Jadi dilihat. Termasuk nanti di pidana sebenarnya kan sama juga menggunakan asas ini. Bahkan di pidana itu ada lagi yang dinamakan selain lex spesialis, ada lagi yang dinamakan dengan lex sistematis ya. Karena ada kemungkinan satu perbuatan tindak pidana bisa masuk ya beberapa perundang-undangan. Nah, maka lalu dia menggunakan lex spesialis sistematis. Misalnya ya tindak pidana perbankan misalnya itu bisa masuk tindak pidana perbankan sendiri, bisa masuk undang-undang tindak pidana korupsi, bisa masuk ke sana ya. Nah itu dilihat secara lex spesialis, gitu kan ya, secara lex spesialis. Demikian juga ya sebenarnya di dalam hukum perdata itu. Ketentuan yang khusus, ketentuan yang umum itu ada di BB, tapi ketentuan yang bersifat khusus sebagai lex spesialis itu ada di dalam hukum dagang. Ketika saudara ingin membuat misalnya ya apa itu perjanjian pembentukan PT misal, PT itu kan dibuat berdasarkan perjanjian kan, mana hukumnya akan digunakan? Apakah hanya mengikuti 1320 saja ya syarat sahnya perjanjian, ataukah ada mengikuti ketentuan lainnya? Itu kan anunya ya. Nah, ketentuan lainnya kan ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kalau saudara ingin membuat PT, ya tidak hanya sekedar ya merujuk pada 1320, tapi juga saudara bisa merujuk lebih lanjut lagi ya kepada apa yang ada di dalam Kitab Undang
lebih spesialis lagi ngatur. Jadi ada bagian-bagian yang memang secara khusus diatur. Makanya khususnya yang digunakan. Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus ya, yang dipakai, yang digunakan. Jadi tidak hanya ketentuan umum. Jadi misalnya saudara ingin membentuk perusahaan yang berbentuk PT, ya tunduk pada hukum perjanjian sebenarnya kan. Nah, tetapi ada yang lebih khusus lagi ngatur ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan di sana diatur tentang badan-badan usaha itu tadi. Itu kan ya berbentuk PT misalnya. Nah, ke sana anunya ya arahnya kembali. Itu kan ya kembalinya ke sana. Nah, misalnya contoh lainnya ya yang sifat spesialis itu. Kalau dalam BW kapal itu adalah benda apa? Kalau dilihat dari segi sifatnya. BW menyatakan kapal itu adalah benda bergerakan karena dia bisa dipindahkan. Nah, tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikatakan bahwa kapal itu bisa dihipotekkan. Mana yang dipakai? Ya, ketika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa kapal itu bisa dihipotekkan, maka kita menafsirkan lalu ya, melihat pada objek hipotek itu apa? Objek hipotek itu adalah kebendaan tidak bergerak. Nah, sementara tadi BW kan menyatakan bahwa kapal itu adalah masuk benda bergerak. Nah, yang mana yang dipakai? Ketentuan mana yang dipakai? Maka ketentuan dipakai adalah ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena dia lebih khusus. Itu kan ketika ingin dihipotekkan, maka ya ketika kapal itu bisa dihipotekkan, maka lalu kita tafsir bahwa itu adalah kebendaan tidak bergerak, bukan kebendaan bergerak. Jadi umumnya itu benda bergerak, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ngatur lebih spesialis lagi. Itu kan menyatakannya seperti itu, bahwa kapal laut itu dihipotekkan, tidak digadaikan. Padahal kalau kita mengikuti BW kan karena dia adalah benda bergerak, maka ketika dijadikan jaminan utang seyogyanya menggunakan lembaga gadai. Ya. Tapi tidak, BW Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebut tidak menggunakan gadai, tapi menggunakan hipotek. Itu kan ya. Kenapa lalu ada penghususan seperti itu? Nah, itu memang ada latar belakangnya kan. Kenapa lalu dikhususkan? Itu kan ya. Kalau kapal digadaikan ya gimana ya? Karena gadai itu kan benda bergerak. Benda bergerak itu supaya sah untuk digadaikan dia harus berada dalam penguasaan kreditor. Bendanya harus ada di tangan kreditor. Masa kapal diserahkan ke kreditor kayak apa? Padahal kapal itu kan pasti digunakan kan, dipakai kan, kadang mungkin dianggur, nganggur kapalnya ya tidak digunakan kan. Nah, makanya lalu ditunjuklah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu secara khusus ya sebagai objek dari hipotek itu secara khusus. Kalau secara umumnya dia adalah masuk sebagai benda bergerak. Oke itu ya. Kemudian dari segi fungsi ada juga hukum material dan ada hukum formil. Hukum material tadi berkaitan dengan hak-hak saudara itu. Jadi ngatur tentang hak-hak ya kewajiban-kewajiban saudara terkait dengan keperdataan itu ada di hukum perdata material ya. Tapi berkaitan dengan mempertahankan hak saudara itu nanti masuk pada hukum formil atau hukum acara ya. Nah, jadi seperti itu ya anunya kalau dikaitkan dengan hukum perdata. Nah, jadi seperti ini pembagiannya ya. Jadi ada hukum perdata material, ada nanti hukum perdata formil. Nah, yang formil itu berhubungan dengan caranya untuk mendapatkan keadilan di muka bumi. Itu kan untuk mempertahankan hak saudara tadi ya, yang sudah diberikan di dalam hukum perdata material. Nah, jadi hukum perdata material itu adalah ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang tadi ya, saudara tadi ya, dalam hubungannya terhadap orang lainnya di dalam pergaulan masyarakat. Jadi diatur itu supaya tidak terjadi nanti perbenturan itu kan antara satu dengan
lain. Karena manusia kan membutuhkan juga manusia lainnya ya di dalam pergaulan anunya ya, dalam pergaulan hidupnya itu kan anunya ya. Nah, berikutnya apa yang diatur? Hak-hak keperdataan apa lingkupnya itu? Nah, kemarin kan sudah Bapak jelaskan pada waktu PHI itu ya. Itu ngatur tentang kehidupan manusia, mulai manusia itu lahir sampai dengan meninggal dunia. Maka perspektif doktrin itu menyebut ya, sistematika hukum perdata itu ada hukum orang. Nah, hukum orang ini kan bicara subjek hukum ya. Jadi kalau sudah lihat itu buku 1 ya, pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu bicara tentang subjek hukum. Jadi ditentukan dulu. Jadi menentukan itu ya. Siapa yang menjadi subjek hukum itu. Nah, itu hukum orang bicaranya. Ada 3 pasal ya, kalau saudara lihat ini. Membicarakan tentang subjek hukum itu. Meletakkan hak ya. Jadi meletakkan hak berkaitan dengan soal kehilangan ya. Ataupun menikmati ya hak keperdataan. Jadi kapan hak keperdataan itu melekat? Kapan hak keperdataan itu hapus? Kapan hak keperdataan itu berakhir ya? Nah, itu dihukum orang bicaranya. Nah, kemudian siklus berikutnya kan saudara ingin berkeluarga. Itu kan ya, maka lalu lahir hukum keluarga. Dalam hal ini adalah hukum hukum perkawinan. Yaitu anunya siklusnya. Nah, siklus berikutnya kan saudara ingin punya kekayaan. Nah, maka lalu muncul hukum kekayaan, hukum harta kekayaan. Ada yang mengatur tentang berkaitan dengan hak-hak saudara ya, hubungan hukum saudara dengan benda, dengan kekayaan itu, maka itu saudara masuk pada hukum absolut. Hukum harta kekayaan absolut ya, atau dinamakan dengan hukum benda. Jadi ketika saudara punya tanah itu diberikan hak kan, nah, itu masuk kajian hukum kebendaan. Haknya apa? Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ya. Yaitu hukum benda ngaturnya. Nah, tapi ketika saudara ingin mendapatkan tadi ya, hak itu bisa saja kan dapatkan hak milik itu melalui jual beli misalnya. Nah, maka itu masuk kepada hukum harta kekayaan relatif ya, masuk pada hukum perikatan. Jadi pengalihan hak itu kan salah satunya ya bisa jual beli kan, selain tukar menukar ya, selain lewat pewarisan, selain lewat hibah ya. Nah, itu masuk kepada hukum perikatan. Itu kan anunya ya. Jadi masuk pada hukum perikatan. Kalau hukum warisnya kalau hak itu didapat melalui kematian itu hukum waris masuknya ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan perjanjian, nah, jadi kalau hibah itu kan perjanjian, jual beli itu kan perjanjian, tukar menukar itu kan perjanjian ya. Itu masuk ke hukum perikatan sana ya. Jadi dibicarakan di dalam hukum perikatan. Jadi hukum bendanya mengatur haknya, itu kan hubungan hukum saudara dengan benda itu diberikan haknya. Tetapi ketika terjadi peralihan itu kan macam-macam ya, peralihan hak saudara itu ya. Ada yang memang otomatis itu kan lewat pewarisan, itu kan otomatis kalau ada orang meninggal. Tetapi yang banyak itu kan lewat perjanjian ya, peralihan itu karena ada perjanjian. Makanya lalu ada hukum perikatan. Nah, itu anunya ya, apa reasoningnya gitu kan. Kenapa jadi buku 1 itu orang, termasuk di sana hukum keluarga ya. Karena perspektif kita undang-undang hukum perdata. Kemudian berikutnya bicara tentang objek hukum. Nah, buku 2 itu kan bicara tentang objek hukum, ya bicara tentang kebendaan. Nah, kemudian bicara tentang bagaimana kan warga negara itu ya melakukan hubungan di dalam bidang hukum perikatan ya. Dia ada perbuatan yang berimplikasi pada kekayaan, peralihan kekayaan ya. Nah, kemudian siklus terakhir itu adalah hukum waris. Jadi siklus terakhir dari kehidupan manusia itu adalah kematian. Nah, lalu dibicarakan di sinilah tentang bagaimana cara beralihnya ya. Harta tadi masuk juga hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum keluarganya ya. Itu kan ke sana berkaitan dengan itu. Tapi itu di hukum keluarga nantinya ya.
melaksanakan putus perkawinan itu kan bisa kena kematian ya salah satunya. Tapi kalau berkaitan dengan bendanya, harta bendanya itu waris. Caranya di sana, di dalam hukum waris. Bagaimana beralihnya, siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagian ya, itu yang dibicarakan di dalam hukum waris. Ini lewat saja ya, kalau sejarah tinggal saudara baca saja. Nah, jadi seperti ini anunya ya, di kitab kita itu, di kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Karena kalau perdata kita kan bentuknya kodifikasi ya, walaupun untuk peninggalan Belanda, gitu kan, karena berlaku sesuai dengan aturan peralihan. Nah, jadi ini isinya ya, buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Yang kita bicarakan yang ini ya, buku 1, buku 2, dan buku 2 dan buku 3 itu nanti yang akan dikuliahkan dalam kuliah-kuliah berikutnya. Nah, hubungannya seperti inilah. Kalau saudara ingin bandingkan itu, apa yang dibicarakan oleh doktrin, apa yang dibicarakan oleh ilmu pengetahuan sebenarnya ada juga di sini. Hanya pensistematikaannya saja yang berbeda ya. Anunya. Jadi kalau hukum orang itu bicara tentang hukum orang dengan hukum keluarga. Tapi buku 2 tentang benda itu bicara tentang hukum harta kekayaan. Buku 3 juga bicara tentang hukum harta kekayaan ya. Nah, tetapi ada yang absolut, ada yang relatif. Bukan absolut itu maksudnya dia berkaitan dengan peletakan ya hak-hak kebendaannya. Jadi orang memiliki benda itu diberikan hak absolut namanya ya. Jadi hubungan langsung. Jadi hubungan langsung saudara terhadap benda, makanya dinamakan dengan absolut. Tapi hukum perikatan itu kan hukum relatif ya. Nah, itu secara tidak langsung kan saudara bisa memiliki benda, tapi ada manusia kan, ada hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan benda. Nah, itu, makanya disebut dengan relatif di sana. Tapi kalau absolut itu hubungan manusia itu langsung dengan benda. Di hukum harta kekayaan yang bersifat relatif itu juga ada juga ya, secara tidak langsung, tapi hubungan benda ya manusia, hubungan manusia dengan benda ya secara tidak langsung melalui manusia. Makanya disebut dengan hukum harta kekayaan relatif. Nah, tetapi di di yang satunya itu berhubungan dengan berkaitan dengan tadi hubungan langsung ya saudara dengan benda. Makanya dibedakan seperti itulah oleh oleh doktrin ya. Ada yang hukum kekayaan absolut, ada hukum kekayaan relatif. Nah, terakhir itu adalah hukum waris di mana adanya di buku 2 ya. Jadi berkaitan dengan benda, karena ada hubungannya dengan benda. Cara mendapatkan benda salah satunya lewat pewarisan. Makanya lalu diatur di dalam hukum di dalam hukum ya, diatur di dalam hukum diatur juga di dalam hukum benda. Ini kaitannya ya. Kenapa hukum waris itu diletakkan di buku 2, tidak tersendiri ya dalam satu kitab, dalam satu buku gitu kan maksudnya, tidak tersendiri karena ada kaitannya. Untuk mendapatkan benda itu ya salah satunya lewat pewarisan ya. Nah, sementara buku 4 pembuktian dan daluarsa itu tidak termasuk yang hukum material ya, tetapi dia termasuk nanti bicara tentang hukum acara perdata, masuk ke sana ya, sumber dari hukum acara perdata. Walaupun di sana tidak bicara tentang sebenarnya tata cara ya, karena hukum acara itu kan lebih banyak bicara tentang tata cara ya, proses peradilan. Nah, tapi di sana hanya membicarakan tentang alat-alat bukti. Kemudian hak itu timbul karena ada daluarsa misalnya, karena lewat waktu ya, hak itu menjadi hapus, hak itu menjadi berakhir. Nah, hanya bicara itu benarnya ya. Juga tidak salah sebenarnya ya masuk ke dalam buku 4 karena memang kecelakaan sejarah ya. Jadi kecelakaan sejarah kenapa jadi buku 4 itu masuk ke dalam kodifikasi hukum perdata material ya. Tidak masuk ke HRA dan RBG. Itu kan ya. Karena dulu ada anggapan hukum perdata material itu ada juga hukum perdata material yang punya aspek formil. Nah, lalu masuklah buku 4 itu menjadi bagian dari kitab undang-undang hukum. Nah, jadi bagian dari kitab undang-undang hukum perdata. Nah, itu saja dulu saudara sekalian ya. Hari ini nanti kita lanjutkan lagi itu tentang sejarahnya ya. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan keberlakuan ya
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia ya, mulai Indonesia merdeka sampai dengan dewasa ini ya. Itu nanti minggu depan saja ya kita bicarakan, kemudian berikutnya nanti baru masuk hukum hukum orang gitu kan ya, dan hukum keluarga ya. Atau mungkin bisa juga Bapak dahului ya dengan bicara tentang hukum bendanya beberapa kali, baru nanti Ibu Diana Rahmawati. Oke, saudara sekalian, adakah yang ingin saudara pertanyakan atau saudara diskusikan ya? Baik. Sedikit tambahan Bapak ya. Nanti saudara pelajari Perma 1 tahun 65 ya. Karena kadang-kadang saudara bisa melihat ya di masyarakat itu ada perbuatan hukum perdata yang bersinggungan dengan hukum pidana. Mana yang harus diselesaikan? Itu kan ya. Mana yang lebih dahulu diselesaikan? Hukum perdata, hukum mana penyelesaian hukum perdatanya kah? Hukum penyelesaian hukum pidananya ya. Sering itu kan ya di masyarakat itu. Orang kada bayar utang misalnya. Itu kan sering kadang-kadang kan dianggap sebagai penipuan ya, sering dipidanakan itu. Atau misalnya ada gugatan ya tentang hak. Gitu kan ya. Yang satu mengajukannya menganggap itu ada penyerobotan hak. Lalu masuk dilaporkan ke polisi. Nah, itu kayak apa anunya. Nah, di dalam Perma itu, Perma 1 tahun 65 ya, Perma lama itu, maka perkara pidananya ditangguhkan. Kalau terjadi seperti itulah, itu kan kadang-kadang kan terjadi seperti itu ya di masyarakat kan, karena dia menganggap itu tanahnya, padahal itu kan masih dalam sengketa lah, sengketa keperdataan misalnya. Karena mungkin dia secara de facto menguasai tanah itu. Tapi mungkin saja kan secara de jure ada orang lain ya sebagai pemilik tanah itu yang juga punya bukti-bukti kan. Nah, lalu terjadilah pemeriksaan ya di pengadilan perdata. Misalnya ya satu sisi ada lagi dalam perkara itu yang karena dia menguasai tanah itu ya menganggap itu kan menyerobot, dipidanakannya juga atau sebaliknya juga mempidanakan ya. Orang yang punya sertifikat itu kan menganggap itu miliknya. Walaupun ada orang yang menguasai secara de facto ya terhadap tanah itu, lalu dilaporkannya polisi. Ini dua ini kan sama-sama perbuatannya sebenarnya kan, satu ke polisi, satu dibawa ke pengadilan perdata. Nah, maka menurut petunjuk ya diberikan oleh Mahkamah Agung itu ya penyelesaiannya didahulukan dulu yang perdatanya. Karena itu menentukan untuk kelanjutan dari pidananya ya. Tapi ada juga nanti dalam kasus-kasus tertentu itu sebaliknya ya. Nah, jadi itu kasuistis sifatnya. Itu kan ada juga nanti kasus-kasus tertentu itu pidananya dulu. Karena lebih mudah untuk membuktikan sengketa keperdataannya ya. Itu lebih mudah. Memang gitu kan ya, fleksibilitas. Jadi dilihat kasusnya itu. Itu kan anunya ya. Karena berkaitan dengan yang lain. Gitu kan. Kadang-kadang pidananya dulu ya. Dalam kasus-kasus tertentu, tetapi bisa juga kan perdata lebih dahulu diselesaikan karena ada kaitan dengan pidana. Kalau penyerobotan tanah kan berarti perdatanya dulu diselesaikan untuk menentukan ya siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah itu misalnya. Nah, itu dulu kan ditentukan sana ya. Tapi dalam kasus lain ya ada kemungkinan pidananya ya yang lebih dahulu ditentukan. Itu kan ya. Misalnya kasus kecelakaan itu misalnya kan menimbulkan menimbulkan itu kerugian ya nyawa maupun barang misalnya, itu pidananya dulu kan selesaikan lalu perdata. Tapi di KUHP itu bisa juga ya digabung di KUHP ya, jadi KUHP kan bisa dilakukan penggabungan antara antara pidananya dengan gugatan keperdataannya ya, bisa juga digabung. Tapi jarang
Misalnya pidana dulu, baru nanti digugat perdatanya. Tapi kasus lain itu bisa gugat dibutuhkan, diperlukan itu kan. Bukan jangan dua-duanya lah, juga kan dilihat-lihat juga kan anunya, gitu kan ya. Anunya sudah pidana kena, perdatanya pulang kena, dituntut ya membayar sejumlah uang. Misalnya dalam kasus penipuan, mana yang lebih gitu kan, uang saudara tidak kembalikan, ditipu, mana yang lebih itu menguntungkan saudara, apakah pidana, apakah itu secara perdata. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya, kalau kasus penipuan itu kan bisa dua-duanya sebenarnya, bisa perdatanya jalan, bisa juga pidananya jalan, atau pidananya jalan. Tapi kasihan juga kan itu, dua hukuman kena ya, perdata kena, pidana kena, gitu kan, dan ya sudah masuk penjara harus membayar lagi ya. Mestinya kan yang perdatanya saja kan, misalnya kalau dia punya hutang kan tidak bisa membayar. Ya. Tapi memang untuk efek jerah sebenarnya pidana itu kan, makanya kan disebut ultimum remedium ya, pilihan terakhir ya untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum itu kan. Ya, jadi tidak harus ujung-ujungnya itu ya ke pidana. Oke, saudara sekalian ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan nanti diisi presensinya ya, sebagaimana mestinya. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan RPS dan berkaitan dengan silabus tadi ya, kemudian materi yang berkaitan slide itu nanti akan Bapak upload ya di e-learning-nya. Diikuti saja, dilihat saja ya, dibuka secara berkala ya. Nanti akan dimasukkan ke sana. Tapi jangan hanya mengandalkan slide ya, peringatkan itu tolong dibaca buku-buku yang tadi sudah disebutkan maupun buku-buku hukum perdata lainnya ya. Demikian, semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya, walafiat. Silahkan nanti melanjutkan aktivitas lainnya ya untuk kuliah berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan isi presensinya ya, sebagaimana mestinya. Kalau ada masalah, lapor saja nanti lewat ketua kelas ya. Ada persoalan yang berkaitan dengan presensi, silahkan nanti ketua kelas melaporkan pada Bapak ya. Kalau ada yang kena kalau lah, kira-kira nih, angkatan 2000 berapa? 2001. Tadi 2020 ya, laporan Bapak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali. Salam sehat ya.